Syiar ya, paling tidak kita tidak bisa membaca, belum sempat baca syiar di rumah kita, ada di lemarinya ada hadis muwatta, ada hadis Bukhari Muslim gitu ya, terpapang di kitab, tidak apa-apa. Walaupun sebenarnya sebagian ulama enggak perlu jor-joran gitu, mak kita syiar enggak apa daripada enggak. Ya. Daripada isinya panci, ya. Lemarinya isinya panci, rantang, piring. Berarti menandakan senang masak, senang mangan iki keluarga iki. Ya. Wis biasa, ya hilangkan kebiasaan gitu. Panci itu tempat di pawon, di rumah, di depan ya. Kalau ndak bisa ya kosongkan sudah, enggak usah diisi apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi darin amin. Al-bab ar-rabi' fi adabil muta'allim fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'a syekh wa rifqati wa fihi 13 naw'an min al-adab. Ila an qal al-adabur rabi' war rabi' an yusahhiha ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashihan jayyidan imma 'ala syai' aw 'ala ghairihi mimman yutkinuh. Yang keempat, hendaklah si pelajar ilmu, si pelajar hendaklah an yusahhi mengoreksi gitu maksudnya, yusahhi membenarkan atau mengoreksi ma yaqra'uhu apa yang ia baca qabla hifdhihi sebelum menghafalnya. Jadi sebelum kita menghafal, bacaannya betulkan dulu, dikoreksi, tanya kenapa, nanti ke depan kita bakal membaca sesuai kebiasaan yang kita baca. Kalau dari awal rusak ya apa rusak nanti bacanya, keperucutnya rusak gitu lah ya. Jadi sebelum menghafal, sebelum masuk ke hafalannya ditasheh dulu, makanya diulang-ulang gitu ya. Kalau ngajar itu di mana, dituntun, dibenarkan, kemudian disuruh ngulang-ulang sampai benar, baru dia menghafal. Jangan langsung menghafal dulu, baca pelan-pelan dulu, kalau bisa per kata, takut salah gitu ya, kemudian per kata, per kalimat, kemudian per paragraf, baru semuanya gitu. Kayak kita belajar bahasa Arab lah, dituntun satu-satu gitu ya, biar nanti kebiasaan seperti itu. Qabla hifdhihi sebelum menghafalnya, tashihan jayidan dengan koreksi atau tashih yang bagus. Kalau perlu nadanya gitu ya. Nada itu beda, kalau kita belajar Quran nadanya beda, belajar hadis kalau kita ngomong bahasa Arab nadanya beda. Sama-sama Arab cuma beda nada. Kalau hadis dikasih nada Quran ya kurang enak gitu ya, kurang enak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin nanti gitu. Aca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Jadi nadanya seperti Arab begitu. Ya. Ojo datar kayak apa. Jadi biar enak, yang dengarkan enak, dan kebiasaan begitu gitu loh ya. Kebiasaan. Ya. Kalau kita Quran ya Quran, nadanya Quran. Kalau selain Quran ya nada Arab itu, ya. Itu butuh latihan. Kalau kita tidak melatih selamanya, ya bakal kayak ngono, kayak kita yang baca itu. Ya. Datar, ya. Datarnya kok betul, kadang ya datar kayak Senin Kemis, kayak Honda berpet gitu ya. Jangan. Jadi ini butuh latihan semuanya.
Ya. Nah, jadi sama beliau dituntun untuk Masya Allah gitu nih. Terus kepada siapa kita mengoreksi bacaan kita? Imma ala syekh, kepada gurunya, au ala ghairi, atau ke yang lainnya, ke kakak kelasnya siapalah ya. Mimman yutkinuhu, dari orang-orang yang mantap atau orang-orang ahli, sudah ahli apa ya, yutkin ya, orang yang ahli mantap bacaannya, yang benar gitu ya, yang sudah mungkin sudah mempelajarinya kemudian bacaannya benar. Nah, kita minta koreksi dari dia, gurunya kalau enggak ya, kalau enggak. Terus kalau kita jadi guru ya ajari yang bagus cara bacanya itu. Ojo dijarno ngono. Al hadis Rabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya apa ini? Radhiyallahu anhu. Jadi enggak ada lagunya plus. Ya. Kok enggak ada kak ngarep plus gitu ya. Kak ngarep plus. Ya. Nanti akhirnya terarah ke nada Jawa lah ya apa? Ya enggak apa-apa, cuma kan bagusnya itu ya kalau Arab ya nadanya Arab gitu. Ini dilatih mulai kecil. Dulu aja kita di zamannya Satali Mukhtar, Hatta Habib Alwi juga ya kalau ngajar ya nada Arab. Sampai ditulis satu per kata kalau ngajar. Kalau kita kadang-kadang kalau sekarang nggak telaten, mau langsung diterjemah kon nulis murid ya. Ya enggak apa, cuma kalau bisa ada waktu ya mungkin gitu ya. Ditulis. Ya, mungkin waktunya mepet ya tulisan dewe. Nanti dikasihno ke murid gitu ya. Per kata. Suruh ngapalno. Gitu. Atau suruh nyalin. Nah, suruh nyalin di bukunya sambil latihan nulis gitu. Dulu kita semua pelajaran ditulis, apalagi bahasa Arab ya, bahasa Arab Madarij sama Thoriqatus Sahla itu diganti tulisannya ke buku. Jadi yang Arab-Arab itu ditulis Arabnya plus terjemahannya, nanti disetorkan. Hatta sudah bisa. Itu nanti bikin PR gitu ya. Setelah dibaca nanti tugasnya nulis plus artinya. Gitu ya. Jadi di rumah ada PR. Orang yang sekolah aja PR-nya banyak. Sampai mereka ngeluh kadang-kadang semalam suntuk nggak tidur gara-gara ngerjakan PR. Lah kita lebih wajib dari itu sebenarnya, karena kita kebaikan urusan agama, urusannya Rasulullah kan. Mereka urusannya pemerintah aja, urusannya diri sendiri, penting ijazah, ngototnya begitu. PR tiap malam kadang-kadang sampai nggak bisa tidur. Ya. Bayar ini, bayar itu, ngerjakan sendiri. Ya ditulis, gitu ya. Jadi Habib Ali dulu karena mungkin pemula ya, kita kan pemula kelas 1, jadi ditulis satu persatu. Ma apa, hada ini, kolamun pena, ditulis, gitu. Setelah ditulis nggak dibiarkan, dibaca, dituntun. Ma apa, apa, gitu. Sekarang anak kecil itu sekelas Habib Ali ya kalau ngajar begitu. Setelah itu baca bareng. Setelah itu disuruh baca satu-satu sampai benar bacaannya. Nah, gitu. Bos lagi ya. Ahlak gitu wis digeradak gitu. Ayo terjemahno. Kadang-kadang saking cepetnya nerjemah, muridnya gak kuper nulis Arab ya, langsung tulis di buku gini. Nulis yang dikatakan gurunya. Wah, tambah rusak kabeh. Nanti hatam suruh baca ndak bisa. Ya. Kalau cara gitu ndak bisa. Ya. Yang model terjemahan jadi nulis kata gurunya ditulis di buku. Kalau gitu mendingan gak usah ditulis, tuh terjemahan baca dewe. Wah, banyak terjemahan. Ya. Terjemahan banyak. Jadi butuhnya tahu satu perkata. Tahu perkata. Gitu ya. Butuhnya itu. Satu kitab sudah mantap. Nah, ini kelas 1 ya harus juga kerja keras gitu ya. Dihafal, dilatih bacaannya, semua kitab. Untuk model kampungan gitu jangan, kita mondok mestinya harus ada peningkatan ya.
Beda sudah, kalau kampung sekarang mondok minimal gak ngarap, semi ngarap lah didik. Ndak bisa 100%, 50 ndak bisa, 10% pokoknya ono arape. Daripada gak belas sama sekali, gitu ya. Wa yahfadhu ba'da dalika hifdhan muhakkaman. Nah, gitu ya. Kemudian dia menghafalnya setelah itu, yahfadhu menghafalnya setelah itu hifdhan muhakkaman dengan hafalan yang kuat, nah, gitu namanya, yang akurat, yang kuat. Sampai hafal gitu ya, sampai hafal, sampai mantep. Kira-kira mantepnya ini kalau ditanya pas lagi mangan suruh nuruskan bisa gitu. Ya. Ojo setengah hafal ditinggal, enggak, harus mantep. Enggak berhenti di situ, summa yukarriru. Nah, diulang-ulang. Apalanya diulang-ulang. Kalau dulu kita belajar Pak ta'lim, pertama kali kita baca 5 kali sampai hafal. Dibaca sampai hafal, yukarrir sampai hafal. Kemudian hari pertama 5 kali, besoknya 4 kali, besoknya lagi 3 kali, besok lagi 2 kali, besok lagi baru sekali, terus tiap hari sekali. Jadi deres kitab itu tiap hari kalau gitu. Ya. Kita ya ngapal nonton, kadang nggak dihafal, nggak dibaca-baca. Ya mari gini dah ya, mari gini besok ketemu lagi buka baru, ini nggak dibaca sudah. Ya. Semua pelajaran gitu. Ya akhirnya ketika kitabnya hatam, ya balik lagi ya kayak biasa, ya kayak orang nggak bisa apa-apa. Dia santri gitu aja ya, santri pakaian putih seragaman, gak lapo-lapo putih di pondok gitu, pulang nyantri, tanya nggak bisa apa-apa. Ya, balik asal, ya gitu. Jadi harus bisa, ya apa harus ya ini ya arahannya, masya Allah gitu ya. Kalau bisa gitu. Jadi hafal memang. Summa yukarriruhu, kemudian dia mengulang-ulang ba'da hifdhihi, setelah menghafalnya, tikrara muwadhibin dengan pengulangan muwadhib yang terus menerus ya, wadhaba yang sudah menjadi rutinitas, istiqomah gitu namanya, dengan pengulangan yang istiqomah. Oh saya tidak bisa kalau tiap hari, ya sudah tiap minggu, lumayan tiap minggu, insya Allah hafal. Kalau insya Allah kalau ditanya semua ini, yang dulu kelas 1 mulai masuk sudah, yang kita sudah hafal, yang tidak diulang sekarang, ya tidak bakal diulang. Yus minimal terpaksa pas mulai bocon kabeh di rumah, gitu ya. Baca, bawa kitabnya. Kalau perlu bawa tas koper isinya tas, isinya kitab begitu. Tapi zaman sekarang nyari santri semacam itu jarang, nggak ada, hampir jarang. Rata-rata pulang nggak nggo popo, paling pakaian kotornya dibawa, wis mari kitabnya ditinggal. Kenapa? Dia bakal lapung kok dia mulai kagak kewoco. Apa? Dia sudah punya planning, mesti ya HP tok dah gitu. HP main ngeluyur kemana? Ya betul apa refreshing, cuma mestinya kalau kita perhatian terhadap ilmu, kesempatan waktu kosong itu bukan untuk tanazuh tok, enggak ya, buat ngulang-ngulang di rumah. Insya Allah kita kalau ngulang-ngulang di rumah gak bakal suruh kerja bang tuane. Wes gak usah nak sampan mutolaah gitu. Dijamin mau minta apa dikasih. Gak bakal sambat wong tuane. Dosat anakku enak di pondok gitu ya. Di omah tambah gak tahu di omah. Wes HP anta, TV gak mati-mati. Mari metu wes gitu tak sambat kadang. Ya. Coba kalau kita bantu orang tua gitu ya, nyapu, mutolaah, anteng, wah seneng orang tua nih. Nanti dilulu ente soro di, oh moco naik gitu ya, moco gitu, perlu dipijeti ente, moco naik gitu ya, dipijeti, ya dilem, karena kopi ya, ngopi sih, jaga ngantuk begitu, ya.
balik ditangisi, ya Allah anak sepati balik gitu ya. Nah, sekarang enggak, balik gak ditangisi sama seneng, alhamdulillah wis roto enak gitu ya, gak mikir sedih pondok enak terus tate mbuh kata ya apa gitu ya. Jarang sekarang yang bawa kitabnya pulang bawa kitab, kalau dulu ada banyak ya, masih ada lah satu-satu. Apa enggak ada? Ada. Kita nemui juga, cuma jarang. Ya. Terus HP enggak begitu ngereken juga ada juga, tapi kebanyakan mesti nyimpan HP dan yang ditunggu-tunggu ya hari libur itu. Ya, wis qadaan lillahi taala sudah. Di pondok enggak pernah, di rumah wis qadaan lillahi taala. Yes. Wala yahfad syai'an qabla tashihihi, dan hendaklah tidak menghafal, jangan menghafal sesuatu qabla tashihi, sebelum ditashih, sebelum dikoreksi bacaannya. Kenapa? Li'annahu yuqi'u fit tahrif, karena hal yang semacam itu bakal yuqi'u, akan menjerumuskannya fit tahrifin, di dalam perubahan. Kenapa? Ya kita kalau merubah bacaan ya tetap berubah nanti, karena sudah kebiasaan begitu bakal berubah. Satu contoh ya, kalau kita dengar kadang-kadang ya insya Allah mereka yu'fa'anhu, karena bukan suatu hal yang wajib, karena toh mereka kadang nggak tahu artinya. Bacaan ada yang tahu artinya, coba karena kebiasaan begitu dia diamalkan. Apa? Kalau tahlilan Allahumma sholli ala habibika, langsung apa? Allahumma sholli ala habibika sayyidina ta'ala. Banyak loh ya, banyak di kampung-kampung itu setelah Allahumma sholli ala habibika ala sayyidina, padahal sudah ada ala habibika ala sayyidina. Banyak. Hatta tahu artinya karena sudah kebiasaan dari awal begitu. Hatta dituntun ditalkin, tetap dia baca Allahumma sholli ala habibika ala sayyidina, kan begitu. Banyak kejadian itu. Padahal mimpin juga kadang-kadang ada seperti itu. Kenapa? Dia kebiasaan begitu, nggak ditasheh. Hatta dibenarkan keperucut, ya sebegitu ah. Satu contoh begitu. Itu bacaan sholawat, insya Allah enggak apa-apa karena mereka enggak tahu artinya juga. Toh ya gitu ya. Kalau hadis, ya pas hadis yang digitukan terus sampai merubah makna lah ya apa? Betul, alat tahrif, dia bakal menjerumuskannya kepada tahrif, perubahan, bakal dirubah bacaannya. Makanya harus ditasheh dulu ya, tasheh dengan benar, dilatih, dihafal. Wa qad taqaddama anna al-ilma la yu'khad minal kutub fa innahu min adharril mafasid. Dan sungguh telah berlalu pembahasan yang kemarin ya, bahwa kita ini jangan mengandalkan kitab. Kalau kita pemula, ojo kita ini sembarangan baca kitab. Ya, kita mantapkan apa yang kita pelajari. Kalau mau menghafal ya kita yang apa kita pelajari itu. Kalau kita ketemu sesuatu yang lain, tasih dulu, Ustaz ini benar enggak ini? Takutnya wis kadang hafal keliru ya, wis kadang dia mantapkan bacaannya, hafalannya ternyata nggak pas lah ya Pak. Jadi apa yang dia pelajari kitabnya itu mantapkan, nah gitu, nggak usah sibuk dengan kitab-kitab lain, apalagi bagi pemula gitu ya. Jadi bahwa ilmu itu la yu'khad, tidak diambil dari kitab, maksudnya tidak belajar sendiri, jadi harus ada gurunya. Kecuali kalau kita sudah pintar, sudah bisa lulus gitu ya, sudah kaidah ilmu-ilmu yang wajib sudah kita kuasai semua, baru kita pengen nambah faedah pengalaman, tidak apa-apa baca kitab ya. Jadi kitab itu dibaca dengan catatan semampunya yang kira-kira yang kita baca ini ada kaitannya dengan yang sudah kita pelajari. Tapi kalau ada keraguan, misalkan
kita ndak paham, kemudian masalah yang jelimet misalnya nggak usah, jangan diteruskan, kecuali kita sodorkan kepada ahlinya, gitu. Jangan maksa, ndak boleh. Ya. Misal masalah tauhid, kita sudah bisa tauhid, cuma ketika kita mau membaca sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang luar biasa, yang dalam misalkan ya, ilmunya dalam sekali misalkan ya, wes nggak nutut kita, nggak usah diteruskan, jangan. Jadi kalau kita baca pun yang insya Allah kalau kita lulus gitu ya, sudah kelas 6 sanawi, insya Allah sudah bisa kita memilah dan memilih ini kok terlalu ya apa begitu. Nah, kalau sudah semacam itu, berhentikan bacaannya, digarisi, tanya kepada ahlinya, Ustaz, apa ini? Nah, gitu ya, begitu. Walaupun kita baca-baca kitab, terlebih pemula, nah gitu ya, jadi jangan mengandalkan kitab. Ilmu jangan diambil dari kitab, jangan, tapi diambil dari hasil belajar. Jadi ada gurunya, ada yang nuntun. Jadi kitab tadi ada yang nuntun, bukan kita mutolaah sendiri. Nah gitu ya. Kenapa? Fa innahu min adharril mafasid, karena ini adalah termasuk paling bahayanya kerusakan yang paling berbahaya. Nah, gitu ya. Jadi dibalik artinya. Fa innahu min adharril mafasid, karena hal tersebut termasuk kerusakan yang paling berbahaya. Wa yambagi an yahdurahu, dan layak hendaklah dia menghadirkan, hadir itu ya di sisinya, menghadirkan di sisinya dawa ad-dawa, apa dawa? Hah? Tinta. Kok tinta? Iya, botol tinta lah. Kalau dulu kan ya tinta lah. Kalau tinta itu ini pena yang kecil itu dah. Ada isinya, nanti isi ulang, kemudian dicelup, itu dawa. Wal qalam, pena. Wasikin, dan pisau. Lah apa pisau? Ya untuk najemi pena ya. Kalau kata apa? Atau kalau sekarang nggak usah pisau, ini kan dulu. Ya situ pengorotan itu. Ya pengorotan itu cepak no. Kenapa? Nanti kalau kita belajar kan mesti nulis. Wasikin liyasluh, agar bagus. Penanya ini agar bagus. Bentuknya agar bagus, gitu, agar enggak terlalu besar, agar lancip bagus untuk nulis. Yasluh. Kitab apa kan? Main dah kitab. Enggak punya kitab. Ketinggalan enggak punya. Kalau enggak punya tak beli no. Wayat bitu, dan hendaklah menandai, dobat itu bisa menandai lah ya, menandai, ngasih tanda ma yusahhihuhu, apa yang telah dia koreksi, baik lughatan secara bahasa, wa i'raban, atau secara i'rabnya. Ini kalau bagi yang sudah belajar i'rab, belajar bahasa kalau kita bingung ya mungkin masalah domirnya ini kemana, i'rabnya diapakan, rofa apa nasab, kita bingung. Setelah kita benarkan, maka kita tandai, oh ini mubtada, ini kasih mim, gitu ya, kasih mim. Tapi selamanya gitu, dilatih. Bagi pemula enggak apa-apa, tapi nanti suatu saat mim mubtada khobar gitu ya, tanda domir yang kembali itu suatu saat harus dihilangkan, harus hilang. Dengan cara apa? Dengan cara kita membiasakan diri membaca. Ojo sampai mati kita tetap mem kho ini, ya tidak apa ya, tidak apa. Cuma berarti dia menandakan kurang biasa baca. Orang kalau biasa baca, biasa memahami, itu nanti terus ilmunya tetap dia jalan. Kitab ini dia insya Allah bakal bisa dengan perasaan dia, oh ini mubtada, ini khabar, begitu. Nah, ini bagi pemula
Maksudnya bagi pemula ini ya, bagi pemula kalau kita bingung, ya ini mubtada'nya, ini khobarnya, ini domirnya kembali ke sini, itu kasih tanda, ya, kasih tanda. Oh ini dirofakkan, ini domah, ini bacaannya tidak apa-apa, kita harokati, gitu. Kalau perlu harokati kabeh gak apa-apa. Tapi ini jangan, ini bikin bikin latihan. Nanti prakteknya pakai kitab yang gundulan. Jadi kita punya dua, ya, punya dua. Mungkin akhlak punya dua. Kalau nggak ada harokatnya misalkan. Nah, ini nanti dilatih, dilancarkan. Kita nanti praktek-praktek sesekali pakai yang tanpa harokat. Begitu. Ini lebih mudah, lebih cepat untuk kita bisa baca. Nah, gitu. Paham ya? Wayat bitu ma yusahhihu, menandai apa yang ia koreksi, baik secara bahasa atau secara i'rab itu ditandai. Ya, kasih mim, kasih kho kalau khobar, kasih jim mungkin kalau kasih dot kalau dharab, kasih begitu dah. Ya, itu ada anu sendiri. Atau mungkin domirnya kasih lingkaran gitu ya. Ini maksudnya domir ke sini, oh ini tandanya begini, begitu. Kemudian wal khamis, yang kelima, an yubakkir li sima'il ilmi la siyamal hadis. Hendaklah ayubakir, yubakir datang lebih awal, bersegera. Li sima'il ilmi, untuk mengikuti, mendengarkan ilmu. La siyamal hadis, terutama ilmu hadis, ya, terutama ilmu hadis. Kenapa? Karena nanti kalau kita enggak datang dari awal, terus dengarnya sepotong-sepotong, ya, oke, kita sudah hafal. Cuma kalau kita nanti meapal tok, tahu terjemahnya tok, belum tentu tahu maksudnya. Lah, ini separuh, ya, separuh pelajaran baru dia datang, padahal sudah diterangkan, jelaskan begini sama ustadznya. Lah ya apa? Terus separuh nanti mau ngambil dari mana sanadnya? Ya. Jadi terutama ilmu hadis, nah gitu ya. Itu datang dari awal. Cek kita mendengarkannya ini dari awal, gitu ya. Dari apa tadi? Dari perawinya siapa, gitu ya, dari apa namanya, pokoknya dari awal gitu, supaya kita mendengarkannya lebih apa dari awal. La siyamal hadis, terutama ilmu hadis. Wala yuhmilul istighal, dan jangan kita ini apa namanya mengabaikan, meremehkan, sibuk dengan untuk menyibukkan diri dengan apa terhadap ilmu hadis. Jangan kita meremehkan untuk menyibukkan diri dengan ilmu hadis. Jadi kita harus menyibukkan diri dengan, jangan anggap remeh gitu ya. Jangan anggap remeh. Gampang wis sekolah dewa bisa. Kalau nahu enggak apa-apa ya, nahu kita sudah bisa. Nanti kita tanya ke temannya bisa. Karena nahu kan gampang kan ya, gak nahu. Pokoknya kita sudah tahu jurumiyah, sudah tahu mubtada khobar, adapun nanti cabang-cabangnya bisa kalau kita tahu sendiri tidak masalah kalau nahu. Kalau hadis, karena hadis ini harus sesuai dengan sanadnya. Lah, guru itu kalau dia punya sanad bisa apa yang diucapkan ini, yang dijelaskan itu dari gurunya atas. Nah, gitu. Tahu ya? Eman. Jadi kita ndak dapat sanad keterangannya dari guru tadi nanti, padahal gurunya ini dapat dari awal dari gurunya. Jadi sanad penjelasannya nanti dia bisa ketinggalan. Nah, gitu. Wa bi ulumihi, dan juga dengan ilmu-ilmu hadis. Jangan meremehkan masalah ilmu hadis. Tentang ilmu hadis, mustalah, itu penting kita pelajari. Kalau kita sudah belajar begitu, kita mantapkan. Ya, yang sudah belajar ilmu hadis, ini bukan sekadar belajar, tapi kita kalau memang tidak paham tanya, gitu. Wan nazar fi isnadihi, dan dengan melihat fi isnadihi, sanad-sanadnya, melihat sanad-sanadnya, gitu ya.
wa ahkamihi dan hukum-hukumnya. Karena nanti kalau kita mempelajari hadis, dalam hadis ini nanti ada faedahnya, ada penjelasan secara apa tadi? Secara nasar gitu ya, secara basit, secara dijelaskan secara umum. Nanti setelah dijelaskan nanti diambil hukum dari penjelasan tadi. Ya, dari hadis ini hukumnya begini. Hadis ini nanti mengeluarkan hukum sekian, satu ini itu. Jadi harus perhatian terhadap itu. Ini biasanya orang yang biasa belajar hadis begitu. Kak Habib Alwi ini ya nanti kalau beliau ngajar hadis seperti itu. Ya. Semua muridnya Ustaz Muhammad Al-Maliki itu mesti kalau ngajar hadis nanti setelah menjelaskan panjang lebar diambil faedah dari hadis tadi dan hukum-hukum dari hadis tadi. Gitu ya. Nanti hadis ini membuahkan hukum apa? Dari hadis ini keluar hukum apa? Begitu. Ya. Wa fawaidihi dan faedah-faedahnya, wa lughatihi dan lughah atau bahasa hadisnya, wa tawarikhihi dan tarikh sejarahnya hadis tersebut. Termasuk apa tadi? Asbab nuzulnya, kenapa kok ada hadis ini? Nah, gitu ya. Wa ya'tani dan memperhatikan, harus memperhatikan ya awalan pertama kali kalau kita mempelajari hadis nanti bisahihil Bukhari wa Muslim. Mula-mula kitab yang harus kita pelajari adalah Sahihil Bukhari dan Muslim. Loh itu kok kita kok bukan? Oh enggak, ini kan sebagai pemula. Nanti kita ini sebagai pemula kalau langsung Sahih Bukhari Muslim enggak tutup-tutup itu. Ya, berapa ribu hadis itu Muslim. Karena kita masih pemula, enggak begitu. Jadi ngambil yang sedikit dulu, yang apa? Jadi hadis-hadis arba'in 440. Ada hadis arba'in Nawawi kelas 3 ya. Ada Zahrun Nadir kalau di sini. Itu dihafal semua. Sebelumnya ada hadis apa? Mukhtarul Hadis ya, Habib Umar bin Hafid. Wah, itu kalau sudah kita hafal semua 40 berapa? 180 hadis. Jadi kelas 3 lolos kita sudah menghafal 140 lebih hadis. Coba bayangkan ya kalau kita tidak lupa itu sudah 180, bayangkan ya hadis. Jadi kata-kata ucapan yang pernah keluar dari Nabi juga keluar dan terhafal dalam diri kita, keluar dari lisan kita. Bayangkan ya enaknya. Memang kalau pemula harus yang hadis-hadis kecil ya. Nanti kalau nanti mau melanjutkan hadis di atasnya baru nanti jangan semua kitab, cuma yang diutamakan adalah hadis Bukhari Muslim dulu ya. Kalau kita pelajari hadis Bukhari Muslim. Summa baqiyatul kutubil usuli al-mu'tamadah fi hadha sya'ni kamuwatta'il Imam Malik wa Sunan Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Jami'ut Tirmidzi ya. Kemudian baqiyatul kutub, kitab-kitab yang lain, kita sisa-sisa kitab-kitab yang lain yang merupakan al-usul, pokok, kitab pokok ya, al-mu'tamadah yang dibuat pegangan fi hadha sya'n, di dalam masalah ini ya, dalam masalah ini ya, masalah hadis. Di dalam masalah ini seperti apa? Kamuwatta'il Imam Malik ya, seperti muwatta'nya Imam Malik. Jadi Bukhari Muslim dulu. Bukhari Muslim sudah hafal. Oh, hafal ya, kalau hafal kok enggak mungkin. sudah dipelajari gitu aja ya. Sudah dipelajari baru kitab Muwatta, kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Jami' Tirmidzi. Ya. Si orang sempat ya minimal 2 enggak apa-apa ya. 2 ya kalau bisa. Enggak apa-apa kalau bisa 2 punya. Jangan sampai enggak punya. Jangan sampai ngalahkan HP kita ini. Kita HP-nya besar-besar sampai 2 juta berapa gitu ya. Mbok esopo enggak paham HP-nya kita enggak tahu. Tapi kitab Bukhari Muslim enggak punya. Lah ya apa? Yang mana ya? HP-nya besar, Bukhari Muslim kosong.
Berarti kita lebih mengalahkan HP daripada ilmu hadis. Minimal kita punya gitu ya, belum kita pelajari minimal. Tapi aja mokso ya, anak ngomong ini nanti langsung mokso. Bapak telepon, Pak anu Ustaz kon tuku kitab benda. Kalau punya gitu ya suatu saat. Kok sangune saiki ono 1 juta ya sudah tunggu ada apa. Ya, timbang tunggu HP gitu ya. Yang sudah rencana HP yang aneh satu faik Bu Piro itu yang ada. Yang banyak itu nanti tidak apa-apa. Pesan Cak Airu itu nanti hadis syiar ya. Paling tidak kita tidak bisa membaca, belum sempat baca syiar di rumah kita ada di lemarinya ada hadis muwatta, ada hadis Bukhari Muslim gitu ya, terpapang di kitab. Tidak apa-apa. Walaupun sebenarnya sebagian ulama enggak perlu jor-joran gitu, mak kita syiar enggak apa daripada enggak. Ya. Daripada isinya panci, ya. Lemarinya isinya panci, rantang, piring. Berarti menandakan senang masak, senang mangan iki keluarga iki. Ya. Oh, wis biasa ngoyo hilangkan kebiasaan gitu. Panci itu tempat di pawon, usah di rumah, apa usah di depan, ya. Kalau ndak bisa ya kosongkan sudah, nggak usah diisi popo. Ya. Nah, kalau kita santri thalabul ilm ya isinya ya kitab rek, usah diisi panci. Ya. Ada kan? Ada isi panci ada. Nah, nanti Pak ya boleh diisi kitab didik gitu ya. Ganti titik-titik. Nanti panenan setahun ono uang 1 juta, ya apa? Bukhari Muslim tahun depan Muwatta Imam Malik ya. Tahun depan bos barang sudah. Lo kudu kiai lo, hendak harus kiai. Ya sekarang ini mau mulai jangan barangkali besok jadi kiai, ya sudah kita sono gitu. Masa yang punya kitab harus kiai tok? Ya enggak lah ya. Enggak. Nah, kita harus punya niatan rencana begitu. Ya, jadi kita harus punya rencana untuk merubah suasana di rumah kita ini yang dulunya panci sekarang jadi kitab. Ojo mokso tapi ya pelan-pelan dulu. Ya, Kak Kroso nanti duit untuk sangu mau duit kitab tahun depan kitab lagi. Insyaallah pulang wis bak tuh apa dia mah. Ya, timbang panci gitu ya, timbang panci. HP biasa aja, nggak usah HP. Kalau punya HP, pengen HP, sekarang perlunya make WA apa ya? Mau jadi desainer ya nggak mungkin lah ya, HP-nya spek berapa gitu. Kalau mau desain iso buat apa? Jalan sendiri misalkan ya. Terus mau desain apa gitu ya? Kok ya HP-nya super apa? Nggak usah dah. Ya. Kalau kitab nggak apa-apa. Ya. Di rumahnya ada Ihya Ulumuddin yang terbaru apa Darul Minhaj ya 9 juz. Wah, 1.200.000 tidak salah harganya. Enggak apa-apa. Tapi ojo kesusu, jangan ya. Nanti lah ojo sampai ono sindel beruang tuane ya, tak parin di wong tuane. Ya. Ada dulu anak ngomong gini langsung ada orang tuanya langsung nelpon. Saat kata suruh enggak nyuruh. Lek punya gitu ya. Kalau punya enggak nyuruh. Kalau enggak apa-apa, yang penting yang ada dimantapkan gitu ya. Ini besok suatu saat ya, sekarang kita enggak bisa, besok kalau kita sudah punya kerjaan sendiri mungkin kita punya rezeki ya kita beli kitab nyelingin satu-satu. Loh bagaimana kalau saya enggak cepat baca, anaknya nanti yang bakal baca. Nah gitu ya, anaknya ya, wis tuwek tetap baru bisa ya, baru tidak bisa belum sempat baca belajar tetap beli untuk anaknya, jadi nanti anaknya tinggal menikmati aja begitu ya. Ketok gitu ya, kalau isinya kitab berarti ini santri teman nih ya. Lek santri kurang niat biasanya pulang pondok ini kadang-kadang kitabnya nggak dibawa ya, diwaris nang coba nek kitabku gitu ya. Ini santri kurang niat ini. Ketok ada bakal manfaat ini. Ya. Banyak ya kejadian gitu. Kenyataannya ketika kitabnya ditum-tum di pondok enggak dibawa pulang ya enggak jadi apa-apa. Ya koyok biasa lagi. Mek pernah mondok ngono, tapi ketika ditanya enggak bisa apa-apa.
Ya. Jadi kitab itu jadi kenare gitu ya. Apalagi kitab yang sudah dipelajari, ya, apalagi dipelajari di hadapan Habib misalkan ya, di hadapan syekh kita siapa, ini kebanggaan gitu. Kalau perlu nanti kita misalkan mau belajar lagi ke syekh yang lain dengan satu kitab yang sama, jangan kitab ini, yang ini misalkan ya Habib ngajar apa misalkan, Risatul Mu'awanah wis hatam. Nanti ada guru lain yang kita mengikuti pengajian Safinahnya Risatul Mu'awanahnya. Jangan pakai yang itu. Ini barokah. Ya, ini sudah dikaji, sanadnya sudah di hadapan siapa Habib mungkin ya. Ini barokah ditandai. Yang lainnya nanti beli lagi. Jadi hatta kita mempelajarinya satu kitab 5 kali, 5 kitab. Jangan campur aduk. Guruni 5 hatam ping 5 satu kitab ya gak apa-apa, cuma kok iso gitu ya. Kenapa? Karena nanti setiap guru faedahnya beda ya, keberkahannya beda juga. Nah gitu. Alhamdulillah risalah mu'ah sampai duit telu ya, sampai duit telu di sini sendiri, Tanjung sendiri, di Habib Soleh sendiri gitu. Maksudnya karena tadi ya setiap guru ini keberkahnya beda gitu, dan punya kenangan. Kalau perlu tanda tangan, saat minta tanda tangan gitu, Habib minta tanda tangan biar buat kenangan. Nah gitu ya, telah hatam di hadapan Habib kitab ini sekitar tahun sekian. Nah, ini gurunya Habib kitab ini. Nah, nanti bisa dibuat koleksi. Oh ini anak kitab ini saya dapat belajar dari Habib Fulan, dari Syekh Fulan, dari Kiai Fulan. Kitabnya beda, maksudnya kitabnya satu-satu. Jadi campur aduk. Mulai dulu belajar kelas 1 kitab podo ya, kok utuh, kok telaten men saya gitu ya. Kok gak rusak-rusak? Ya enggak apa-apa ya. Oh gak rusak-rusaknya gak harus dilapa-lapa no. Ya. Bukanya tiap minggu ya gak rusak-rusak. Nah gitu. Ya. Jadi banyak kita kalau kita mau beli kitab nuruti ya wakil kitab sak gudang ya gak mari kitab ya. Terus minimal kitab hadis ya, kitab hadis kita punya. Kenapa? Ini kalamnya Nabi gitu ya. Jadi kita setiap masuk hadis baca ini Bukhari Muslim, kita perasaan dalam hati kita ini semuanya kalamnya Nabi begitu. Kita baca buka ini yang dulu pernah dikalamkan oleh Nabi ini begitu ya. Bukan buat sombong-sombongan enggak. Jadi kita setiap masuk merasakan seperti itu. Hudur hati kita delok kitab yang isinya kalamnya Nabi. Jadi hatta belum sholawat kita sudah ingat Nabi. Gitu ya.